Salam, Horas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan anak-anak kami yang masih belajar di rumah. Selamat hari Rabu bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak kami yang kami kasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berteduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Demikian bunyinya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai sian hamoraon nado saluhut tita majalo, ima asini roha naso marna motok. Ido sahakna. Kasih karunia Tuhan. Demikian judul renungan kita saat ini. Hidup orang percaya tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia Tuhan, karena kita tidak sanggup hidup satu detik pun tanpa kasih-Nya, karena hidup kita ada di tangan-Nya. Kasih karunia Tuhan yang terbesar yang pernah kita terima sepanjang hidup adalah pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang percaya. Sesungguhnya jika melihat dosa dan perbuatan kita yang bercela, maka tidak pantas kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita menerima pengampunan-Nya yang diberikan secara cuma-cuma dan tak berbayar. Karena kasih Tuhan, kita dilepaskan dari rantai dosa, ditarik dengan paksa, atau bahasa Batak diroro dari lumpur dosa, sehingga hidup kita menjadi suci dan bersih. Martabat kita diangkat dari orang yang hina menjadi orang yang terhormat, dari orang yang tidak memiliki harapan menjadi memiliki masa depan. Artinya kita bisa hidup hingga saat ini bukan karena gagah perkasa dan perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kita bisa hidup sukses, bergelimang harta, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan-Nya dan kemurahan hati Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam firman-Nya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikian tertulis dalam Roma 9 ayat 16. Oleh sebab itu hendaknya kita tetap menyadari bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, sehingga kita harus mempraktekkan kasih tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih karunia Tuhan juga harus kita pelihara dengan cara menjaga hidup kita dengan baik, menjaga agar hidup kita tetap suci, tidak bercela, dan tetap hidup dalam kasih-Nya, sehingga segala usaha dan pengorbanannya yang diberikannya kepada kita yang secara cuma-cuma tidak akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu peliharalah kasih karunia Tuhan yang telah diberikannya agar kita selamat.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu sehingga kami dapat hidup hingga detik ini. Apapun yang dapat kami raih saat ini, itu semata-mata bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena campur tangan dan kasih setia-Mu kepada kami. Ajar kami untuk menghitung segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semakin menyadari betapa luar biasanya kasih-Mu. Berkati hidup kami satu hari ini, dan tuntun hidup kami, agar kami tetap setia dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, agar sukacita bertambah-tambah dan damai sejahtera menjadi milik kami. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai-Mu. Amin.